Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai kenikmatan-kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang apabila diberikan kenikmatan bersyukur, dan apabila tertimpa musibah bersabar, dan apabila melakukan dosa maka beristighfar, karena ketiga hal ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah. Itu artinya sekitar 3 atau 4 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yang mungkin bulan Ramadan tahun ini akan sedikit berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka di antara bentuk kesungguhan kita untuk melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini adalah dengan mempelajari hukum-hukum seputar puasa. Permasalahan seputar puasa perlu untuk kita bahas sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Hal tersebut karena 3 hal. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa patokan ilmu yang wajib fardu ain untuk setiap hamba mempelajarinya adalah apa yang wajib untuk diamalkan. Ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim dan muslimah adalah apa yang wajib untuk dilaksanakan. Dan di antara yang wajib untuk kita laksanakan sebagai seorang muslim adalah puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Maksudnya adalah setiap ucapan dan amalan yang wajib kita laksanakan, maka wajib untuk diilmui terlebih dahulu. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa menjadi penting untuk membahas permasalahan-permasalahan seputar puasa? Karena sebagai bentuk persiapan terhadap ibadah. Ketika seorang mempersiapkan suatu ibadah, maka dia lebih bisa untuk melaksanakannya pada bentuk yang paling sempurna. Di antara bentuk persiapan ini adalah mempelajari hukum-hukumnya. Oleh karena itu para salaf dahulu mempermisalkan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan. Kata mereka, innallaha ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi. Sungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan arena perlombaan bagi manusia. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatih. Mereka berlomba-lomba dengan melakukan berbagai ketaatan untuk meraih ridha Allah. Dan seorang tidak akan menjadi juara kecuali dia telah menyiapkan perlombaan itu dengan persiapan-persiapan yang matang. Maka ini adalah di antara kesungguhan kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang tahun ini mungkin agak sedikit berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah kita mempelajari hukum-hukum seputar puasa ini memudahkan kita untuk terus beramal soleh dan meningkatkan amalan soleh kita.
Kemudian sebab yang ketiga kenapa menjadi penting pembahasan Ramadan ini, puasa Ramadan, adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dengan fikih munasabah, yaitu fikih seputar amalan-amalan yang akan dikerjakan. Sehingga biasanya para ulama membahas sebelum Ramadan, maka yang dibahas adalah seputar puasa. Ketika akan menjelang Idul Fitri, maka yang dibahas adalah zakat fitrah atau hukum-hukum seputar Id. Atau ketika masuk bulan haji, maka mereka membahas hukum-hukum seputar haji. Dan inilah 3 sebab mengapa kita membahas dari hukum-hukum seputar puasa pada pertemuan kita kali ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah sebuah bab atau sebuah kitab, bagian dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Secara umum, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada 5 poin. Yang pertama adalah keistimewaan puasa. Yang kedua adalah hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Yang ketiga adalah rahasia-rahasia puasa. Yang keempat adalah puasa-puasa sunnah. Dan yang kelima adalah penutup, yaitu kaidah di dalam puasa. Kita akan bahas pada hal yang pertama terlebih dahulu. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabus Shaum wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bih. Kitab puasa dan rahasia-rahasianya serta hal-hal yang penting dan yang berkaitan dengannya. I'lam anna fis shaumi khasisatan laysat fi ghairihi. Ketahuilah bahwa puasa memiliki keistimewaan yang tidak ada pada ibadah lainnya. Wa hiya idafatuhu ila Allah azza wa jalla, yaitu penyandaran puasa ini kepada Allah azza wa jalla, haitsu yaqulu subhanahu, yaitu dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Secara lengkap hadisnya adalah terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali satu ibadah, yaitu ibadah puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan makan serta minumnya karena aku. Di dalam hadis ini para ulama menjelaskan terdapat beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, terdapat penjelasan tentang arti puasa secara syar'i, bahwa puasa adalah al-imsak 'anit ta'am wasyarab wasyahwah ta'abbudan lillah. Yang disebut dengan puasa adalah menahan dari makan, minum, dan syahwat sebagai bentuk peribadahan kepada Allah azza wa jalla. Sehingga yang dimaksud dengan puasa adalah ibadah meninggalkan.
Namun meninggalkan ini harus disertai dengan niat. Makanya kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyama minal lail, fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam, maka tidak sah puasanya. Hal ini karena meninggalkan membutuhkan niat. Kata para ulama, meninggalkan sesuatu itu bisa tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, bisa mendapatkan dosa dan bisa mendapatkan pahala. Jadi ada 3 macam seorang ketika meninggalkan sesuatu. Seorang meninggalkan sesuatu bisa tidak mendapatkan pahala dan dosa ketika dia tidak terbetik ketika meninggalkan itu. Contohnya anak kecil yang meninggalkan zina. Ketika ditanya kenapa tidak berzina, karena tidak pernah terbetik, bahkan tidak tahu apa itu zina. Maka dia tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Yang kedua, dia meninggalkan sesuatu yang haram karena tidak mampu. Maka yang seperti ini dia berdosa. Contohnya seorang sudah hendak berbuat buruk dengan handphonenya, melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat, ketika akan dibuka ternyata baterainya habis. Akhirnya dia katakan, ya sudah, gak usah nonton. Yang seperti ini tetap mendapatkan dosa, karena meninggalkannya bukan karena dorongan dirinya sendiri, namun terpaksa dia tinggalkan dan sudah melakukan sebab-sebab. Dan yang ketiga, meninggalkan karena Allah, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Inilah yang mendapatkan pahala. Inilah yang mendapatkan pahala. Maka dari itu diniatkan atau disyaratkan niat ketika seorang berpuasa. Nah, di antara faedah hadis ini juga adalah terdapat keutamaan puasa dari 2 sisi. Yang pertama adalah penyandarannya kepada Allah. Ketika Allah sebutkan illas saum fa innahu li, kecuali satu ibadah yaitu puasa, karena itu untukku. Kata para ulama, ini adalah idhafatu tasyrif, penyandaran sebagai bentuk pemuliaan. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa kafa bihadhil idhafati syarafan, maka cukup dengan penyandaran kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan. Kama syaraful baiti bi idhafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir baiti, sebagaimana kemuliaan Ka'bah dengan disandarkan kepada Allah di dalam firman-Nya, dan sucikanlah rumahku, yaitu Ka'bah. Kemudian sisi kedua dari keutamaan puasa dalam hadis di atas adalah agungnya pahala puasa, yaitu dalam firman Allah dalam hadis qudsi tadi, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya aku akan balas tanpa ada batasan. Jadi biasanya amalan manusia itu 10 sampai 700, namun puasa lebih dari itu tanpa ada batasannya. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar maka Allah balas pahala bagi mereka tanpa batas. Kebanyakan para salaf menafsirkan ayat ini dengan humus subwam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Namun perlu diperhatikan bahwa balasan yang besar ini terhadap puasa apabila puasanya murni dari berbagai penyelisihan dan dosa-dosa yang seorang hamba lakukan. Maka semakin besar bagian dosanya ketika dia berpuasa, maka semakin mengurangi besarnya pahala itu sendiri. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa innama fuddila as-shaumu lima'nayaini, dan puasa ini menjadi ibadah yang diutamakan karena 2 hal. Ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batin. Yang pertama
puasa adalah ibadah yang tersembunyi dan amalan batin yang tidak dilihat manusia. La yarahul khalq wa la yadkhuluhu riya. Tidak dilihat manusia sehingga tidak terjangkiti riya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, ats-tsani annahu qahrun li'aduwillah. Puasa bisa mengalahkan musuh Allah, yaitu setan. Li'anna wasilatal adu asyahwat. Karena senjata musuh setan adalah syahwat. Wa innama taqwa syahwatu bil akli wasyurb. Dan syahwat ini akan menguat dengan makan dan minum. Wa madamat ardu syahwati mukhsabah, maka selama tanah syahwat itu subur, fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a, maka setan pun akan berulang kali mendatanginya. Wa bitarki syahwati tadhiqu alaihimul masalik, dan dengan meninggalkan syahwat maka akan menjadi sempit jalan mereka untuk menggoda manusia. Ini adalah sisi diutamakannya puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian para ulama berpendapat bahwa ibadah yang paling utama adalah puasa. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa ibadah yang paling utama adalah sholat. Ya. Namun puasa juga termasuk ibadah yang paling agung. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari menyebutkan 50 sisi keutamaan puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya. Namun dari 50 sisi itu semuanya kembali kepada dua hal. Dua hal yang kita sebutkan tadi. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Yang pertama adalah karena puasa ini ibadah yang tersembunyi, sehingga tidak terjangkiti riya. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang merupakan syiar yang nampak, salat, haji, umroh, sedekah dan seterusnya. Maksudnya puasa lebih jauh dari riya, meskipun bisa juga seorang yang berpuasa itu menjadi riya. Ketika dia berpuasa lalu dia tampakkan bahwa bibirnya itu kering, atau duduk jalannya lebih merunduk karena lapar. Makanya para salaf terdahulu, mereka ketika puasa sengaja membasahi bibirnya supaya tidak terlihat bahwa mereka sedang berpuasa. Alasan yang kedua adalah tadi bahwa seorang meninggalkan syahwat apa yang dia inginkan oleh jiwanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan kejujuran imannya. Ketika dia lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada dirinya sendiri. Dan ini adalah di antara hal yang menjadikan sebab atau mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Kata para ulama, man arada an yanzura manzilatahu 'inda rabbih, siapa yang ingin melihat kedudukan dirinya di sisi Allah, falyanzur ila manzilatir rabbi min nafsih, maka coba lihat kedudukan Allah di dirinya. Siapa yang ingin melihat kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah pada dirinya. Ketika dia lebih mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala daripada cinta kepada dirinya sendiri, maka ini menunjukkan kejujuran keimanannya. Wa fi shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya masyhurah. Kata Imam Ibnu Qudamah, dan ada banyak hadis-hadis yang terkenal yang menunjukkan keutamaan puasa. Namun bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan. Ini adalah pembahasan pertama seputar keutamaan atau keistimewaan puasa. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Kata Imam Ibnu Qudamah, faslun fi sunanis shaum. Pasal hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di sini ada 5 hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Kita akan bahas satu persatu. Kata beliau, yustahabbus sahuru
atau yustahabbus suhuru wa ta'khiruh. Disunnahkan makan sahur dan mengakhirkannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Di antara bentuk keberkahan makanan sahur ini adalah dengan hal tersebut, dengan makanan sahur ini bisa menguatkan atau lebih bisa menguatkan untuk beribadah. Sebagaimana yang kita rasakan bersama. Ketika seorang makan sahur, maka lebih bisa untuk menunaikan puasa dengan mantap. Di antara keberkahan makan sahur juga adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga makan yang asalnya adalah amalan yang tidak mendapatkan pahala, namun ketika dia niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi ibadah. Dan ini adalah kaidah di dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah, jika diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi bernilai ibadah. Di antara keberkahan makan sahur juga adalah memudahkan untuk sholat, berdoa dan berzikir di akhir malam. Memudahkan untuk sholat, berzikir dan berdoa di akhir malam. Karena di waktu itu adalah waktu yang mustajab, ketika Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia untuk menawarkan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan. Makanya di antara sunnah ketika makan sahur adalah memperbanyak berdoa, berzikir, dan tentunya melakukan sholat di sepertiga akhir malam. Dan juga di antara keberkahan makan sahur adalah bisa melakukan sholat fajar atau sholat subuh di awal waktu. Di awal waktu. Tentunya ini kalau dia makan sahur sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, disunnahkan makan sahur dan mengakhirkannya. Karena sahur adalah makanan yang dimakan di waktu sahar, yaitu mendekati subuh. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur adalah waktu antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Waktu antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Ini sebagaimana yang disebutkan dari Zaid bin Thabit dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Lam yakun baina suhurihim ma'an nabi wa qiyamihim ila shalah illa qadra ma yaqra'ul qari' 50 ayah." Jarak antara sahur mereka bersama Nabi dan sholat subuh adalah bacaan qari 50 ayat. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, sekitar antara fajar kadzib dengan fajar shadiq, yaitu kurang lebih 15 menit sebelum adzan atau 20 menit. Atau ada juga para ulama mengatakan 45 menit maksimal sebelum adzan. Oleh karena itu, jika seorang makan misalnya 1 jam sebelum adzan subuh, maka tidak mendapatkan pahala makan sahur, namun dianggap sebagai makan makanan biasa yang menguatkan badannya. Maka dari itu ini penting untuk kita pahami kapan waktu sahur yang dengan kita makan di waktu itu mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sunnah juga kata Al-Imam Ibnu Qudamah, wa ta'jilul fitri wa an yuftira 'ala tamr. Yang kedua, disunnahkan menyegerakan berbuka dan berbuka dengan tamr atau kurma kering.
Menyegerakan untuk berbuka yang dimaksud dengannya adalah seorang mengkonsumsi makanan atau minuman ketika matahari telah tenggelam. Ketika matahari tenggelam, maka dia bersegera untuk mengkonsumsi makanan atau minuman. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Kata para ulama, dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat penting bahwa kebaikan manusia kaum muslimin itu ketika mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, la yazalun nas bi khair. Manusia akan terus-menerus dalam keadaan baik ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika manusia kaum muslimin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka ini adalah tanda wujudnya atau adanya kebaikan-kebaikan yang banyak di antara kaum muslimin. Maka dengan menjalankan sunnah-sunnah ini bukan perkara yang remeh. Karena dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW akan menimbulkan banyak kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin. Kemudian selain menyegerakan berbuka, juga disunahkan untuk berbuka dengan kurma, tamr. Yang dimaksud dengan tamr adalah kurma yang kering. Adapun kurma yang basah maka disebut dengan rutab. Ya. Dalam hadis ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr." Jika kalian berpuasa maka berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid fa 'alal ma'. Kalau tidak memiliki atau tidak mendapatkan kurma maka berbukalah dengan air putih. Fa innal ma'a tahur. Karena air putih ini mensucikan. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan sebuah ucapan yang menarik. Ketika beliau menjelaskan hikmah kenapa disunahkan memulai dengan tamr. Ya, kata beliau, anna hatainil maddatain min a'zami ma yahsulul 'abdu bihi isti'adata quwah. Dua makanan ini, yaitu tamar, kurma, dan juga air putih, adalah dua hal yang paling bisa untuk mengembalikan kekuatan hamba. Wa taqwiyatu badanihi, dan bisa kembali atau mengembalikan kekuatan badannya dan semangat dirinya. Lihat, ini ternyata apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah baru diketemukan oleh ulama-ulama atau para dokter-dokter dan ahli di zaman sekarang. Oleh karena itu, ajaran Islam ketika seorang jalankan dengan penuh kepasrahan diri, maka akan mendatangkan semua kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat, walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Ya, walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Baik, di sini disebutkan oleh penulis bahwa sunnah ketika berbuka menggunakan tamar atau kurma kering. Seperti itu juga ketika sahur. Ketika sahur juga disunnahkan untuk makan kurma. Kata Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min tamr. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hikmah ketika berbuka menggunakan tamar dan ketika makan sahur juga menggunakan tamar. Kata beliau, karena tamar li'annahu dhu halawah. Karena kurma ini memiliki rasa manis. Liyudzakkirul 'abda halawata ta'ah. Ini untuk mengingatkan hamba manisnya ketaatan. Dengan berbuka dengan hal-hal yang manis ketika makan, baik itu berbuka ataupun sahur,
maka semoga dengannya dia merasakan manisnya, lezatnya iman dan takwa, dan manisnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia berbuka, dia mengingat manisnya ketaatan ketika berpuasa seharian sampai dia bisa berbuka. Ketika makan sahur, dia mengingat manisnya ketaatan kepada Allah yang akan dia kerjakan seharian ini untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga seorang ketika berpuasa, ketika berbuka ataupun makan sahur, mendahulukan hal-hal yang sunnah. Meskipun orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum dikatakan makan. Ya tentunya ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Namun sunnah ini juga jangan ditinggalkan karena banyak manfaatnya. Baik manfaat bagi ruh, bagi badan, ataupun manfaat bagi keimanan kita. Nah, kemudian yang ketiga di antara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di sini adalah wa yustahabbul jud fi Ramadan. Disunahkan berderma saat Ramadan. Wa fi'lul ma'ruf, mengerjakan kebaikan. Wa kathratus shadaqah, banyak bersedekah. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan berderma adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan sebuah pengertian atau makna yang sangat indah di dalam kitab Fathul Bari yang disebut dengan al-jud. Kata beliau adalah i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. I'ta'u ma yanbaghi, memberikan sesuatu yang pantas, liman yanbaghi, bagi orang yang pantas menerimanya. Jadi ketika berderma, seorang bersedekah atau berinfak, ada dua hal yang harus dia perhatikan. Ada dua hal yang selayaknya dia perhatikan. Yang pertama, apa yang dia sedekahkan, sudah pantas atau belum? Dan yang kedua, untuk siapa sedekah itu? Untuk siapa sedekah itu? Apakah sudah pas? Apakah sudah cocok sesuai dengan kemanfaatannya, mendapatkan kemanfaatan yang paling besar atau belum? Maka dari itu, ini di antara perkataan yang indah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Yang dimaksud dengan berderma, bersedekah adalah memberikan sesuatu yang pantas bagi orang yang pantas untuk menerimanya. Ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Ramadan. Kata beliau, fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair. Dan jika beliau ditemui oleh Jibril, maka beliau Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dengan harta. Kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah, bahkan melebihi kedermawanannya, melebihi dari angin yang berhembus. Maksudnya adalah dermawannya Rasulullah SAW seperti angin berhembus dalam dua hal. Yang pertama, keumuman manfaatnya, yaitu seperti angin. Angin itu kan memberikan kemanfaatannya kepada siapa saja, baik orang yang butuh atau orang yang tidak butuh, diberikan semua kemanfaatan dari angin. Seperti itu Rasulullah SAW ketika bersedekah di Ramadan. Yang kedua adalah cepat, seperti angin yang berhembus. Jadi semuanya mendapatkan sedekah. Yang kedua, cepat untuk bersedekah. Ini Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada beliau, hendaknya meneladani dari apa yang Rasulullah SAW lakukan untuk memberikan sedekah kepada siapa saja secara umum, dan juga cepat dalam bersedekah.
Apalagi di zaman seperti ini, akhir-akhir ini, banyak dari kaum muslimin yang sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya meniru Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan nanti. Kemudian yang keempat, di antara hal yang sunnah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah adalah wa yustahabbu dirasatul Qur'an, dan disunnahkan mempelajari Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan disunnahkan mempelajari Al-Qur'an adalah baik itu mempelajari atau mengajarkan atau membaca atau menghafal. Ini masuk kepada sunnah mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan di malam harinya lebih utama daripada di siang hari. Ini adalah kaidah umum. Ketika seorang memilih untuk tilawah, meskipun sama jumlah yang dia baca, namun di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Sebagaimana Nabi SAW dahulu didatangi oleh Jibril alaihissalam dan beliau mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran di malam hari. Ya. Dan di akhir kehidupan Rasulullah SAW sebelum wafatnya, beliau memperbanyak porsinya di dalam membaca Al-Quran kepada Jibril 2 kali, yang biasanya hanya 1 kali saja. Maka ini juga menjadi teladan bagi kita, bagaimana para salaf juga mereka terbiasa untuk memberikan target-target di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali, sehingga dia khatam 3 kali. Ada yang setiap 7 hari sekali, jadi dia kurang lebih 4 kali khatam. Ada yang setiap 3 hari sekali, jadi kurang lebih 10 kali khatam dalam sebulan. Ada yang setiap malam khatam. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa beliau setiap hari, setiap malam khatam Al-Quran 30 juz. Seperti itu juga sahabat yang mulia Qatadah, atau seperti itu juga seorang tabi'in Qatadah. Beliau yakhtimul Quran fi kulli sab'in daiman, mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali di sepanjang tahun. Wa fi Ramadan kulla thalath. Adapun di dalam bulan Ramadan maka setiap 3 hari sekali. Wa fil ashri al-awakhiri fi kulli lailah. Adapun ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan maka beliau mengkhatamkan setiap malam. Nah, lihat bagaimana teladan para salafus saleh, sehingga semakin akhir Ramadan semakin meningkat. Maka di sini perlu untuk kita bersiasat. Jangan di awal bulan kita pacu semangat kita habiskan sehingga di awal mulai loyo, lalu di akhir habis semangatnya. Justru kebalik, para salaf terdahulu mengatur semangat mereka. Ritme semangatnya diatur. Di awal dia jaga semangatnya, lalu di tengah dia meningkat, lalu di akhir di puncaknya. Ya. Dan ternyata ini bukan hanya kebiasaan para salaf. Mungkin kalau kita melihat itu kan mereka, umat yang telah berlalu. Adapun sekarang berbeda keadaannya. Tidak. Para ulama zaman sekarang pun masih ada yang melakukan seperti ini. Contohnya ada seorang ulama dari Arab Saudi, namanya Syekh Hamad bin Faris. Beliau di bulan Ramadan khatam 30 kali Al-Quran. Ada juga Syekh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, penulis tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau setiap malam selesai 30 juz, bangun, sholat setelah isya sampai subuh, selesai 30 juz. Dalam keadaan berdiri karena dia sholat malam. Sehingga tidak ada alasan untuk zaman ini pun masih bisa. Tergantung bagaimana kita latihan. Tentunya membaca seperti ini membutuhkan latihan. Sebagaimana otot kita
ketika tidak biasa untuk mengangkat beban-beban yang berat, jangan langsung mengangkat sesuatu yang berat. Justru bisa membahayakan diri kita sendiri. Tapi mulailah dengan hal-hal yang kecil, lalu dia meningkat dan meningkat. Ya. Namun secara umum ketika di bulan Ramadan membaca Al-Quran kita ditingkatkan lebih banyak. Ya, kalau kita perhatikan, jika sehari ada 24 jam, maka sebulan ada 696 jam atau 696 jam. Kalau kita gunakan 6 atau 4 jam saja dalam sehari untuk membaca Al-Quran, maka dalam sebulan ada 116 jam. Kalau satu juz dibaca setengah jam, maka sebulan bisa khatam 58 kali. 58 kali. Atau minimal kalau memang kita belum bisa, ya 3 hari sekali sudah bagus. 1 hari 10 juz. Sekali lagi ini butuh kepada latihan. Namun normalnya 7 hari sekali. 7 hari sekali khatam Al-Quran. Dan 7 hari sekali khatam Al-Quran adalah kebiasaan para salaf. 7 hari cara membaginya ada kaidahnya. Disebutkan oleh para ulama, kaidahnya adalah fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Fa, mim, ya, shin, waw, qaf. Apa itu? Hari pertama dimulai dengan fa al-Fatihah. Hari kedua mim, yaitu dari Al-Maidah. Hari ketiga ya, fami. Ya maksudnya adalah Yunus. Dimulai dari surat Yunus hari ketiga. Hari keempat dari huruf ba, yaitu Bani Israel. Surat Al-Isra. Hari ke berapa? 5 Shin, yaitu Syu'ara. Dimulai dari surat Syu'ara hari ke-5. Hari ke-6 Waw, yaitu Was-Saffat. Was-Saffat. As-Saffat. Hari ke-7 adalah Qaf, yaitu surat Qaf. Surat Qaf. Fami bisyauq. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Al-Fatihah, Al-Maidah, Yunus, Bani Israel, Al-Isra, Syu'ara, Was-Saffat, dan juga terakhir adalah surat Qaf. Nah, ini semoga bisa kita amalkan. Ya, kalau belum bisa, ya kita perlu latihan untuk memperbanyak hal tersebut. Baik. Kemudian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di sini adalah yang kelima, wal i'tikaf fi Ramadan. Di antara hal yang disunahkan adalah i'tikaf saat Ramadan, la siyama fil ashril awakhir wa ziyadatul ijtihad fih. I'tikaf di saat Ramadan terutama di 10 akhir serta menambah kesungguhan ibadah padanya. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah luzumul masjid li ibadatillah. Seorang melazimi masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan hakikat i'tikaf adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, hakikat i'tikaf adalah qat'ul ala'iq 'anil khalaiq littisal bi khidmatil khaliq. Qat'ul ala'iq, memutuskan hubungan, 'anil khalaiq, dari manusia, lilittisal bi khidmatil khaliq, untuk beribadah kepada sang pencipta. Memutuskan hubungan dari manusia untuk beribadah kepada sang pencipta. Sehingga i'tikaf sebagian orang-orang di zaman sekarang berbeda dengan i'tikafnya di zaman Nabi SAW. Justru orang di zaman sekarang ketika i'tikaf, keluar dari i'tikaf dia mendapatkan rekan bisnis. Ya, karena di i'tikafnya dia ngobrol masalah bisnis, sehingga selesai dari i'tikaf dapat rekan bisnis. Ini adalah i'tikaf yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula orang yang i'tikaf hanya pindah tempat tidur. Tadinya di rumah pindah ke masjid, sama-sama tidur kerjaannya. Ya, nah ini i'tikaf Nabi sesuatu,
i'tikaf dia sesuatu yang lain. Nah, ini perlu dibenarkan kembali. Ya. Nah. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah sebuah hadis wa fi sahihain, di dalam sahihain, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ya'ni al-akhir shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa iqadha ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan dengan 3 sifat. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggangnya. Di sini disebutkan 2 makna oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Wa dzakara al-ulama'u fi ma'na shaddil mi'zar wajhain. Ada 2 makna dari mengencangkan ikat pinggang. Ahaduhuma annahu al-i'rad 'anil nisa. Yang pertama adalah berpaling dari menikmati istri-istrinya. Watsani annahu kinayatun 'anil jiddi wat tashmiri fil 'amal. Yaitu ungkapan untuk serius dan semangat beramal. Namun pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama, yaitu meninggalkan bersenang-senang dengan istri-istrinya, sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Sehingga hendaknya seorang, baik laki-laki atau perempuan, dia memiliki bagian dari i'tikaf. Karena para ulama menyebutkan ijma', kesepakatan tentang disunahkannya i'tikaf bagi laki-laki ataupun perempuan. Memang yang paling sempurna, i'tikaf yang paling sempurna adalah 10 hari penuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun hal itu tidak menafikan dia i'tikaf kurang dari itu. Kurang dari itu. Kalau memang tidak bisa 10 hari penuh, maka apa yang mudah baginya? Misalnya kalau dia hanya bisa di malam hari saja, maka dia i'tikaf di malam hari saja. Atau dia hanya bisa 1 hari. 1 hari artinya dari subuh sampai maghrib. Atau 1 malam. 1 malam artinya dari maghrib sampai terbit matahari setelah subuh. Kalau bisanya itu, maka lakukan itu. Kalau bisanya hanya sesaat, maka lakukan sesaat. Namun sesaat yang dimaksud di sini, kata ahli bahasa, adalah 45 menit. Jadi minimal seorang i'tikaf itu 45 menit. Ini sebagaimana dalam riwayat Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dari Ya'la bin Umayyah. Kata beliau, "Inni la adkhulul masjid la uridu illa an a'takifa sa'ah." Aku masuk ke dalam masjid dan tidaklah yang aku inginkan kecuali beriktikaf sesaat. Kata para ulama bahasa, sesaat yang dimaksud oleh para salaf adalah kurang lebih di zaman sekarang 45 menit. Sehingga para wanita bisa iktikaf. Dia masuk ke dalam masjid misalnya sebelum berbuka. Lalu dia keluar ketika tarawih. Tapi niatkan untuk iktikaf. Karena ini juga di antara sunnah yang hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkannya agar kebaikan di dalam umat ini terus bertambah. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, qalu wa kana sababu ijtihadihi fil 'ashri talaba lailatul qadar. Para ulama menyebutkan bahwa sebab semangatnya Rasulullah SAW dan kesungguhannya di 10 akhir adalah mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan penuh berkah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundzirin. Sungguh kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim.
Di dalam malam itu diputuskan segala perkara dengan penuh bijaksana. Kata Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, yufraqu fiha amrus sanah. Diputuskan di malam itu takdir setahun yang akan datang. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu Lailatul Qadar diputuskan takdir setahun yang akan datang. Para ulama tafsir yang lain mengatakan sampai pada perkara fulan menikah tahun ini atau tidak menikah, fulan haji tahun ini atau tidak haji, fulan umroh tahun ini atau tidak umroh. Maka pada malam Lailatul Qadar ini yang disunnahkan adalah memperbanyak berdoa. Berdoa dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin menikah, berdoa dengan menikah. Semoga tahun itu mendapatkan jodohnya. Karena memang malam itu diputuskan takdir tahunan. Atau dia meminta untuk berangkat umroh. Makanya Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan, terutama pada malam-malam yang ganjil, dia sangat bersemangat untuk menghidupkan malamnya, kata Aisyah. Menghidupkan malam ini, kata para ulama, ada dua makna. Begadang, sama sekali tidak tidur. Atau makna yang kedua, kebanyakannya tidak tidur. Dia tidur namun sedikit. Dan hal ini tidak makruh. Yang makruh adalah ketika hal itu menjadi kebiasaan setiap hari. Adapun begadang kadang-kadang, apalagi untuk mencari Lailatul Qadar, maka bukan sesuatu yang makruh. Ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama. Baik, ini selesai pembahasan dari sunnah-sunnah dari puasa. Kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu rahasia-rahasia puasa. Kata Imam Ibnu Qudamah, bayanu asraris shaum wa adabuhu. Penjelasan seputar rahasia-rahasia puasa dan beberapa adabnya. Kata beliau, walis shaumi thalathatu maratib. Puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul umum. Yang pertama, puasa biasa atau puasa umum. Wa shaumul khusus. Yang kedua adalah puasa khusus. Wa shaumu khususil khusus. Dan yang ketiga adalah puasa khususnya khusus. Jadi kalau kendaraan, puasa ekonomi, puasa bisnis, dan puasa eksekutif. Ada 3 tingkatan. Kita lihat di kelas mana kualitas ibadah kita selama ini. Apa itu puasa biasa? Ya. Kata beliau, fa amma shaumul umum fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa biasa atau puasa kelas ekonomi adalah puasa dari menahan makan dan minum serta menahan kemaluan dari melampiaskan syahwat. Dan ini adalah puasa yang paling gampang. Puasa yang paling mudah. Makanya disebut dengan puasa biasa. Ya, kata para salaf, inna ahwanas siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa yang paling mudah adalah meninggalkan makan dan minum. Puasa jenis ini sah puasanya ketika dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Jadi dia hanya menggugurkan kewajiban berpuasa saja, namun dia tidak dapat pahala. Karena hanya menahan makan dan minum saja. Masih melakukan hal-hal kemaksiatan lainnya. Kata Nabi SAW, Rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, yang dia dapatkan, yang dia dapatkan kecuali lapar saja. Kata Nabi SAW, betapa banyak. Rubba sa'im. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah yang dia dapatkan kecuali lapar saja. Artinya, sah puasanya, namun tidak dapat pahala. Ini hal yang sangat merugikan sekali. Yang kedua adalah puasa khusus. Ya, kata beliau, wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus. Atau tadi kita bahasakan puasa bisnis, ini lumayan tinggi. Fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi wal rijli was sam'i wal basar wasairil jawarihi anil atham. Puasa khusus adalah menahan pandangan, lisan, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan
dan semua anggota tubuh dari dosa-dosa. Nah, inilah puasa yang dengannya mendapatkan janji-janji yang banyak. Ya, dari keutamaan-keutamaan seorang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu menahan dari perbuatan yang tidak bermanfaat, perkataan yang keji. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaik. Kalau ada seorang yang mencelamu atau berbuat jahil kepadamu, falyaqul inni shaim inni shaim. Maka ucapkanlah, sungguh aku sedang berpuasa. Maksudnya aku tidak mau melayani kamu untuk melakukan hal-hal bodoh dan tidak bermanfaat yang kamu lakukan. Sehingga tujuan terbesar dari seorang berpuasa adalah menahan dirinya dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Ya, jadi tujuan terbesar berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum, namun menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dengan bantuan puasa ini. Ya, makanya Nabi SAW menamakan puasa ini sebagai tameng. Kata beliau, as-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, maksudnya tameng di sini adalah tameng dari perbuatan dosa, tameng dari syahwat, dan tameng dari neraka jahanam. Ada 3 makna. Kata Imam Nawawi semuanya betul. Puasa itu menahan seorang dari berbuat dosa, puasa itu menahan seorang dari syahwat, dan puasa menahan seorang dari dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, oleh karena itu berkata penyair yang bijak, idza lam yakun fis sam'i minni tasamumun wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi samtu fahadhi minas siyam fahadhi idan min siyamil ju'u wal dhama wa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu. Kata penyair, idza lam yakun fis sam'i minni tasamum, kalau pendengaranku tidak tuli dari hal-hal yang haram, wa fi basari ghaddun, dan pada penglihatanku tidak ada penundukan dari hal yang haram, wa fi mantiqi samtu, dan dari lisanku tidak ada menahan dari berkata yang haram, fahadhi idan min saumil ju'u wadh-dhama, maka bagianku dari puasa hanyalah lapar dan dahaga. Wa in qultu inni sumtu yauman fama sumtu, meskipun aku mengatakan aku berpuasa penuh hari ini, maka hakikatnya aku tidak berpuasa, karena tujuan dari berpuasa dia tidak dapatkan. Seperti itu juga disebutkan oleh sahabat yang mulia, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, meskipun dalam sanadnya ada kelemahan. Kata beliau, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'tham. Jika kamu berpuasa, maka puasalah juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari berbuat dosa dan dusta. Lalu kata beliau, waliyakun 'alaika waqar wa sakinah yauma shiyamik. Hendaklah nampak ketenangan dan kewibawaan pada hari engkau berpuasa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shiyamika sawa. Jangan jadikan hari berpuasamu seperti hari tidak berpuasa. Jadi harus nampak dari perbuatan tubuh kita dari hal-hal, meninggalkan hal-hal yang haram. Ini puasa yang khusus. Ada tingkat yang lebih besar dari itu, saumu khususil khusus. Puasanya khususnya yang khusus. Puasa khususnya khusus. Itu eksekutif. Fahuwa saumul qalbi 'anil himamid daniyah. Yaitu berpuasa dari puasa hati dari keinginan-keinginan rendah atau duniawi. Wal afkarul muba'idati 'anillahi ta'ala. Berpuasa dari pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan menyingkirkan segala pikiran dari selain Allah secara sempurna.
Wa hadha as-shaum lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadzal mawdi'. Jenis puasa ini ada penjelasan yang panjang, bukan di sini tempatnya, kata beliau. Ya, inilah puasa yang paling tinggi. Ini pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW sebagai rasa malu. Kata beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Maka para sahabat mengatakan, inna lanastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami juga punya rasa malu, alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, laisa dzak, bukan malu itu yang saya maksud. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau jaga kepalamu dan apa yang ada di kepala. Wa tahfadhal batna wa ma hawa. Engkau jaga perut dan apa yang ada di dalam perut. Wa tatadzakkaral mauta wal bila. Dan engkau senantiasa ingat kematian dan hancurnya tulang belulang. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Dan siapa yang menginginkan negeri akhirat, maka dia tinggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang melakukan itu, maka dia telah mempunyai rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, ini mencakup menjaga pikiran-pikiran yang rendah, pikiran-pikiran yang kotor. Menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak boleh didengar. Menjaga mulut dari berucap pada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Menjaga perut termasuk padanya menjaga hati. Karena hati terdapat di rongga perut. Termasuk padanya menjaga dari makanan-makanan yang haram. Termasuk padanya menjaga kemaluan. Ya, ini adalah di antara apa yang Nabi SAW isyaratkan sebagai malu yang sesungguhnya. Lalu kata Al-Imam Ibn Qudamah, min adabi saumil khusus ghaddul basar wa hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin aw makruh aw ma la yufid wa hirasatu baqil jawarih. Dan di antara adab puasa yang khusus adalah menundukkan pandangan, menjaga lisan dari hal yang bisa menyakiti, berupa perkataan yang haram atau makruh, atau perkataan yang tidak bermanfaat, dan menjaga anggota tubuh yang lain. Wa fil hadis min riwayat al-Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan batil dan mengamalkan kebatilan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkan untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, karena tujuan terbesar dari puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, namun tujuan terbesar dari puasa adalah menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Maksudnya di sini, ya, kata penulis, Allah tidak butuh untuk dia meninggalkan makan dan minum, adalah al-ma'na annallaha la yubali bi'amalihi wa la yanzuru ilaih. Allah tidak peduli dengan amalannya dan tidak melihatnya. Li'annahu amsaka amma ubiha lahu fi ghairi waqti shaum wa lam yumsik amma haruma alaihi fi sairil ahayin. Karena dia bisa menahan dari perkara yang asalnya mubah pada selain waktu puasa, yaitu makan dan minum, namun dia tidak bisa menahan perkara yang diharamkan kepadanya di setiap waktu. Berkata yang batil dan mengamalkan kebatilan ini haram pada setiap waktu. Adapun makan dan minum asalnya boleh, namun ketika puasa saja dia diharamkan. Harusnya ketika dia bisa meninggalkan hal yang mubah, harusnya dia juga bisa meninggalkan yang haram pada setiap waktu. Karena tingkatannya haram, makruh, mubah. Kalau dia bisa meninggalkan yang mubah pada saat puasa, harusnya dia bisa meninggalkan yang haram, yang diharamkan pada setiap waktu. Namun ketika dia bisa meninggalkan yang mubah, tapi tetap melakukan yang haram, maka hakikatnya dia belum tahu tujuan dan rahasia dari puasa itu sendiri.
sehingga melakukan dari berbagai kesalahan-kesalahan yang menyebabkan gugurnya pahala-pahalanya sehingga tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian di sini disebutkan juga wa min adabihi, dan di antara adab puasa khusus alla yamtali'a minat ta'ami fil lail bal ya'kulu bimiqdar. Di antara adab berpuasa juga adalah tidak memenuhi perut dengan makanan pada saat malam, namun dia makan sekadarnya saja. Fa innahu ma malabnu Adam wi'aan syarran min batn. Karena tidaklah anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk daripada perut. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, ma malabnu Adam wi'aan syarran min batn. Tidaklah anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam itu memakan beberapa suap saja untuk menegakkan punggungnya untuk beribadah kepada Allah. Fa in kana la mahalah, kalau dia harus makan banyak, fa thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga sisanya adalah untuk nafasnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan sebuah faedah seputar hadis ini, bahwa makan atau sering makan kenyang hukumnya makruh. Sering makan kenyang hukumnya makruh. Maksudnya kenyang ini penuh perutnya dengan makanan. Kalau sering dia lakukan maka makruh. Kalau sampai membahayakan dirinya maka hukumnya haram. Yang diperbolehkan adalah makan kenyang kadang-kadang. Sebagaimana pernah terjadi pada Abu Hurairah dalam kisah yang masyhur ketika diperintah untuk minum susu. Sampai Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku tidak mendapatkan bagian lagi, tidak mendapatkan tempat lagi, penuh perutnya. Kalau kadang-kadang boleh. Adapun sering makan kenyang, ini makruh. Atau bahkan sampai bisa menjadi haram ketika membahayakan dirinya. Ya, ini tentunya sangat bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang disebut dengan apa itu? Makan yang banyak. Ya, karena mengikuti adat-adat orang-orang non-muslim. Adapun seorang muslim, dia menjadikan makanan itu bukan tujuan, hanya wasilah saja untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebuah riwayat yang terkenal masyhur di kaum muslimin, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar, dan apabila makan kami tidak kenyang. Ini riwayat yang terkenal, namun riwayat ini lemah, dhaif secara sanad, namun maknanya betul. Maknanya betul. Adapun secara sanad tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa mata syabi'a awwal al-lail lam yantafi' bi nafsihi fi baqih. Kapan seorang kenyang di awal malam, maka dia tidak bisa memanfaatkan dirinya pada sisa malamnya untuk beribadah. Wa kadzalika idza syabi'a waqta as-sahar lam yantafi' bi nafsihi ila qaribin min adh-dhuhr. Seperti itu pula jika kenyang di waktu sahur, maka tidak bisa memanfaatkan dirinya hingga mendekati zuhur. Dan ini fenomena yang nyata. Ketika seorang kebanyakan makan di waktu berbuka, maka tarawihnya lewat karena ngantuk. Ketika kebanyakan makan di waktu sahur, maka dia tidur sampai mendekati zuhur. Dan ini sesuatu yang buruk tentunya, baik bagi kesehatan ataupun bagi iman seseorang. Ya, kata beliau, li'anna kathratal akli turithul kasal wal futur. Karena banyak makan menjadikan malas dan futur. Futur adalah turun semangat ibadah. Thumma yafutul maksud minas siyam bi kathratil akl. Sehingga kehilangan maksud dari puasa disebabkan banyak makan. Li'annal murada minhu an yadhuqa ta'mal ju' wa yakuna tarikan lil mushtaha. Karena yang diinginkan dari puasa adalah merasakan lapar dan meninggalkan sesuatu yang diinginkan jiwa. Ini memang seperti itu juga apa yang dikatakan oleh para ahli kesehatan.
Jadi ketika seorang banyak makan itu pasti menjadikan malas, ngantuk. Kata para dokter, ketika seorang banyak makan, maka aliran darah ke arah usus lebih banyak daripada ke otaknya dan organ-organ yang lain, sehingga menyebabkan ngantuk atau paling tidak malas untuk mengerjakan berbagai ibadah. Maka dari itu, sunnah Nabi SAW adalah hal yang terbaik untuk bisa mendatangkan kebaikan dunia dan di akhirat. Baik, kemudian pembahasan yang keempat dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah adalah shaumut tatawwu', puasa-puasa sunnah. Ya, di sini disebutkan oleh Ibnu Qudamah ada 9 puasa sunnah. Kita akan sebutkan secara ringkas saja. Kata beliau, fa'lam anna istihbab as-shaum yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwa disunnahkannya berpuasa semakin ditekankan pada hari-hari yang diutamakan. Dan puasa sunnah ini tentunya kedudukannya seperti sholat sunnah ba'diyah. Ya, sholat sunnah ba'diyah fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan sholat wajib. Seperti itu juga puasa sunnah. Fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan dari puasa-puasa wajib. Ya, di sini disebutkan wa fawadilul ayyam ba'duha yujad fi kulli sanah. Dan hari-hari yang diutamakan sebagiannya ada yang terulang setiap tahun. Kasiyami sitti ayyamin min Syawal ba'da Ramadan. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Wa kasiyami yaumi Arafah. Yang kedua puasa hari Arafah. Wa yaumi Asyura. Yang ketiga puasa hari Asyura. Yang keempat wa ashri Dzulhijjah. Puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kelima wal Muharram, dan puasa bulan Muharram. Ini adalah 5 puasa yang terulang setiap tahun. Nanti akan disebutkan yang terulang setiap bulan, terulang setiap pekan. Maksudnya apa? Kenapa kita harus mengetahui pembagian seperti ini? Supaya kita lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena hal ini hanya terulang setahun sekali. Hanya terulang setahun sekali. Maka terkadang para salaf tidak meninggalkan puasa-puasa ini meskipun sedang safar. Berbeda dengan puasa Ramadan, kadang meninggalkan. Kenapa? Karena puasa ini hanya setahun sekali saja. Tidak ada qadha juga. Kalau puasa Ramadan ada qadha, ada penggantinya. Ya, yang pertama di sini adalah 6 hari Syawal setelah Ramadan. Ya. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikut sertakannya 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Jadi pahala ini syaratnya 2 hal. Syarat yang pertama, setelah selesai dari puasa Ramadan. Maka orang yang mempunyai hutang puasa, kalau ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, harus dia selesaikan dulu dari puasa Ramadannya. Ini sebagaimana zahir yang nampak dari hadis. Yang kedua adalah 6 hari ini dari Syawal. Sehingga tidak boleh 4 hari di Syawal misalnya, 2 hari di bulan Dzulqa'dah misalnya. Harus semuanya 6 hari pada bulan Syawal. Maka pahalanya seperti puasa setahun. Ya, karena puasa 1 bulan dikalikan 10. Satu kebaikan dikalikan 10. Sehingga seperti puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari seperti berpuasa 2 bulan. Sehingga pas 12 bulan seperti puasa setahun. Di antara puasa sunnah yang terulang setahun sekali adalah puasa hari Arafah. Kata Nabi SAW, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa hari Arafah, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan madhab jumhur ulama, dosa yang dihapuskan dengan amalan soleh hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka membutuhkan taubat. Ini adalah madhab jumhur ulama dalam memahami hadis-hadis yang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa hanya dikhususkan pada dosa-dosa kecil saja. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan yang ketiga di antara puasa yang terulang setahun sekali adalah hari Asyura. Hari Asyura adalah
tanggal 10 dari bulan Muharram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah untuk bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian di antara puasa yang terulang setahun sekali juga adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah maksudnya adalah tanggal 1 sampai 9. Karena tanggal 10-nya hari Id haram untuk berpuasa. Kemudian yang kelima di antara puasa yang terulang setahun sekali adalah puasa Muharram. Puasa di bulan Muharram dan bebas seorang melakukannya selama masih di bulan Muharram. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa ba'duha yatakarraru fi kulli syahr. Ada puasa sunnah yang terulang sebulan sekali. Ka'awwalihi wa awsatihi wa akhirihi. Seperti berpuasa sehari di awal bulan, sehari di pertengahannya dan sehari di akhirnya. Faman shoma awwal asy-syahri wa awsatahu wa akhirahu faqad ahsan. Siapa yang berpuasa sehari di awal bulan, sehari di pertengahan dan sehari di akhirnya, maka itu adalah hal yang baik. Ghaira anna al-afdal an yaj'ala thalathata ayyam al-bid. Namun yang lebih utama dia jadikan 3 hari itu pada ayyamul bid. Ayyamul bid adalah 13, 14, 15. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Karena malam pada hari-hari itu terang seperti siang. Ya, karena bulan purnama 13, 14, 15 putih malam itu. Maksudnya terang. Sehingga dinamakan dengan hari-hari putih. Nah, kata Al-Imam Ar-Ruwiyani dalam Fathul Bari, sunnahnya adalah berpuasa 3 hari dalam sebulan. Bebas waktunya, tidak ditentukan. Namun kalau dijadikan 3 hari itu pada ayyamul bid 13, 14, 15, maka lebih sempurna lagi. Lebih utama lagi. Nah, ini sebagai bentuk penggabungan dari hadis-hadis yang ada pada puasa 3 hari dalam sebulan. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli usbu' wa huwa yaumul itsnain wa yaumul khamis. Ada juga puasa sunnah yang terulang pekanan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Adapun puasa Senin, dalilnya adalah hadis riwayat Muslim ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi SAW mengatakan, "Fihi wulidtu wa fihi unzila ali." Aku berpuasa di hari Senin karena hari itu aku dilahirkan. Dan hari itu aku mendapatkan wahyu pertama kali. Adapun puasa hari Kamis, maka tidak ada dalil yang sah dari Nabi SAW. Namun, dinukilkan ijma' kesepakatan para ulama akan disunnahkannya puasa hari Kamis, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan Ibnu Hubairah. Nah, ini adalah puasa sunnah yang terulang 1 pekan sekali. Kemudian di antara puasa sunnah juga kata penulis, wa afdalu shaumi tatawwu shaumu Dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan puasa yang paling bagus, maksudnya puasa sunnah yang paling bagus adalah puasa Dawud alaihi salam, yaitu berbuka sehari dan berpuasa sehari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbas siyami ila Allah siyamu Dawud." Puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan kenapa puasa Dawud menjadi ibadah atau puasa sunnah yang paling utama. Karena 3 alasan. Wa dzalika yajma'u thalathata ma'anin. Karena puasa Dawud menggabungkan 3 makna. Ahaduha anna nafsa tu'ti yaumal fitri hadzaha wa tastawfi fi yaumis shaumi ta'abbudaha. Wa fi dzalika jam'un baina ma laha wa ma 'alaiha wa huwa al-'adl. Puasa Dawud ini memberikan kepada tubuh haknya di hari berbuka dan menyempurnakan kewajiban ibadahnya di hari puasa. Dan ini mengumpulkan hak dan kewajiban tubuh, dan inilah keadilan. Jadi tubuh kita itu punya hak untuk kita tunaikan, yaitu makan, istirahat. Dan tubuh kita juga punya kewajiban yang harus dia kerjakan, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang hanya memenuhi haknya saja, tidak memenuhi kewajiban tubuhnya, maka dia zalim.
atau dia memenuhi ibadahnya saja tanpa memberikan hak kepada tubuhnya, dia pun zalim. Maka yang adil adalah memberikan haknya dan juga menunaikan kewajibannya bagi tubuh. Alasan yang kedua, anna yaumal akli yauma syukr wa yaumas shaumi yauma sabr wal imanu nisfan syukrun wa sabr. Hari berbuka adalah hari bersyukur. Hari berpuasa adalah hari bersabar. Dan iman itu terbentuk dari dua hal, sabar dan syukur, sehingga bisa melejitkan keimanannya ketika dia melakukan puasa Daud. Yang ketiga, annahu asyaqqu 'ala nafsi minal mujahadah li'annaha kullama ansat bihalatin naqalat anha. Puasa Daud ini lebih membutuhkan usaha keras. Karena jiwa jika terbiasa dengan keadaan yang berat, maka dia akan mudah berpindah darinya. Maksudnya akan mudah mengerjakan ibadah-ibadah yang lebih ringan darinya. Ya. Namun tentunya sekali lagi, tubuh itu atau ibadah itu harus kita biasakan. Jangan langsung kita puasa Daud padahal kita bukan orang-orang yang sering berpuasa, namun perlu latihan sedikit demi sedikit. Kemudian juga di antara puasa yang disebutkan oleh penulis dan beliau memandang hal ini adalah sunnah, ini adalah puasa sunnah yang ke-9, yaitu shaumud dahr, puasa sepanjang tahun. Fa fi afradi Muslim min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu, pada riwayat yang hanya ada pada Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, kaifa biman yasumud dahra kullah, bagaimana hukum orang yang berpuasa sepanjang tahun? Maka kata Nabi SAW, la shoma wala aftar, dia tidak dianggap berpuasa, tidak dianggap berbuka. Au lam yasum walam yuftir, atau beliau berkata dia belum berpuasa dan dia belum berbuka. Maksudnya tidak sah, haram, ya. Namun hal ini kata penulis, kalau yang dimaksud adalah puasa sepanjang tahun sampai pada hari-hari yang terlarang untuk puasa, karena dalam setahun ada 5 hari puasa yang terlarang. Ini kata penulis, wa hadza mahmul ala sardis shaum fil ayyamil manhi an siyamiha. Hadis ini haramnya puasa sepanjang tahun kalau dia juga berpuasa pada hari-hari yang terlarang. Fa amma idza aftara yaumal aidaini wa ayyamit tasyrik fala ba'sa bidzalik. Adapun kalau dia tidak berpuasa pada hari-hari larangan, 5 hari larangan, yaitu 2 hari pada hari Id, Idul Adha dan Idul Fitri, dan 3 hari pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini adalah 5 hari yang terlarang untuk seorang berpuasa. Adapun kalau 5 hari ini tidak berpuasa, maka kata Ibnu Qudamah, fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Ini adalah salah satu pendapat dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa puasa sepanjang tahun itu boleh, atau sebagian mereka ada yang mengatakan sunnah. Namun yang lebih kuat wallahu alam bahwa puasa dahr, puasa sepanjang tahun kecuali dari 5 hari ini adalah makruh. Dan ini adalah pendapatnya Ishaq bin Rahawayh dan juga riwayat dalam Imam Ahmad serta pilihan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la shoma man shomal abad, tidak sah atau tidak dianjurkan berpuasa sepanjang tahun. Nah, ini adalah puasa-puasa yang disunnahkan. Ini di sini ada beberapa riwayat dari sahabat bahwa mereka puasa dahr. Faqad ruwiya an Hisham bin Urwah anna abahu kana yasrudu shaum. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah bahwasanya ayahnya dahulu berpuasa sepanjang tahun. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tasrud. Seperti itu juga pula Aisyah berpuasa sepanjang tahun. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik, sarada Abu Talhah shauma ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 sanah. Abu Talhah berpuasa sepanjang tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun. Namun tadi pendapat yang lebih kuat bahwa puasa sepanjang tahun hukumnya makruh. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir,
Pembahasan kelima dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu penutup kaidah di dalam puasa. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kata beliau, wa'lam anna man razaqa fitnatan alimal maqsud bis-shaum. Ketahuilah bahwa siapa yang diberi rezeki kecerdasan, maka dia bisa mengetahui maksud atau tujuan dari puasa. Fahamala nafsahu qadra ma la yu'jizhu amma huwa afdal minhu. Sehingga dia bisa memberikan batas kepada dirinya sendiri dengan perkara yang tidak memberatkannya dari ibadah yang lebih utama baginya. Kemudian faqad kana Ibnu Mas'ud qalilas shaum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang sedikit berpuasa dahulu. Wa kana yaqul idza sumtu dha'uftu 'anis shalah wa ana akhtaru shalah 'ala shaum. Kata Ibnu Mas'ud, kalau aku berpuasa, aku menjadi lemah salat dan aku lebih memilih memperbanyak salat daripada puasa. Wa kana ba'dhum idza shama wa idza shama dha'ufa 'an qiraatil Qur'an. Ada juga dari kalangan sahabat yang apabila memperbanyak puasa, maka dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan banyak. Fakana yukthirul fitr hatta yaqdira 'ala tilawah. Sehingga dia memperbanyak tidak berpuasa supaya lebih banyak membaca Al-Quran. Wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yasluhuhu. Dan setiap manusia mengetahui keadaan dirinya dan apa yang mencocokinya. Nah, ini adalah kaidah bahwa seorang yang faqih, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yang cerdas bukanlah orang yang mengetahui kebaikan dan keburukan. Namun orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui sesuatu yang paling baik dari dua kebaikan, dan yang mengetahui sesuatu yang paling buruk dari dua keburukan. Kalau membedakan antara baik dan buruk mudah. Namun memilih kebaikan yang paling besar dari banyak kebaikan butuh kepada fikih. Ketika dia harus dihadapkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Contohnya ini. Seorang ketika berpuasa menjadikan lemah sholat. Atau ketika dia banyak berpuasa menjadikan tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Maka kaidahnya terkadang amalan yang kurang utama menjadi utama pada orang-orang tertentu. Contohnya Ibnu Mas'ud tadi. Kalau kita bandingkan puasa dengan membaca Al-Quran, tentunya lebih utama puasa. Namun sebagian para sahabat lebih memilih untuk memperbanyak tilawah. Karena dia tahu bahwa dirinya mampu untuk itu. Ya, makanya ada sebuah pertanyaan yang unik yang ditanyakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim kepada gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ayyuhuma afdal, ayyuhuma anfa' lil 'abd? Mana yang lebih bermanfaat bagi hamba? Tasbih atau istighfar? Bertasbih atau beristighfar? Mensucikan Allah atau meminta ampun? Lihat jawaban cerdas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, in kana thawbu naqiyan fal bukhur wa ma'ul wirdi anfa'. Kalau pakaian itu bersih, maka kayu gaharu dan air bunga itu lebih bermanfaat. Wa in kana danisan fas-sabun wal ma'ul har anfa' lahu. Adapun kalau bajunya kotor, maka sabun dan air panas itu lebih bermanfaat. Maksudnya apa? Tergantung lihat tasbih dan istighfar mana yang lebih utama, mana yang lebih bermanfaat. Dilihat orangnya. Kalau dia orang yang tidak banyak berdosa, dalam artian dia orang yang taat dan bersegera dalam ketaatan, maka tasbih lebih utama. Karena pakaian kalau bersih, dia hanya membutuhkan minyak wangi. Adapun ketika seorang itu banyak berdosa, maka istighfar lebih utama. Karena pakaian kalau kotor, yang lebih dia butuhkan adalah sabun dan air panas, sehingga cepat menghilangkan kotoran-kotoran. Nah, seperti itu juga ketika kita memilih ibadah. Lihat bagaimana yang paling cocok untuk diri kita. Namun tentunya tidak hanya disandarkan kepada hawa nafsu. Ya, tidak baca Quran tidak kuat, puasa juga lemas, sholat juga tidak,
sedekah juga tidak. Nah, ini bukan seperti itu maksudnya. Namun mana ibadah yang dia mudah untuk lakukan, lalu dia kerjakan semaksimal mungkin. Dia lejitkan potensinya pada hal itu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin memiliki perkataan yang sangat indah. Kata beliau, "Idza fatahallahu 'alaika fi babi qiyamil lail fala tandur lin-na'imin nadhr tasdira." Jika Allah memudahkan engkau untuk sholat malam, maka jangan pandang remeh orang-orang yang tidur. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babis siyam fala tandur lil muftirin nadrata isdira. Dan jika Allah mudahkan bagimu pintu untuk berpuasa, jangan pandang remeh orang-orang yang tidak berpuasa. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babil jihad fala tandur lil qa'idina nadrata isdira. Jika Allah mudahkan kepadamu pintu untuk berjihad, jangan kamu pandang remeh orang-orang yang tidak berangkat jihad. Farubba na'imin wa muftirin wa qa'id aqrabu ilallahi mink. Bisa jadi orang yang tidur, tidak berpuasa dan tidak berangkat jihad lebih utama, lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla daripada dirimu. Wa innaka antabita na'iman wa tusbiha nadiman khairu min antabita qa'iman wa tusbihu mu'jiban. Engkau tidur dan bangun di pagi hari dalam keadaan menyesal, itu lebih baik daripada engkau sholat malam namun di pagi hari engkau merasa bangga. Fa innal mu'jib la yas'adu lahu amal. Karena orang yang merasa bangga dengan dirinya, amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, lihat bagaimana apa yang mencocoki diri kita, yang kita bisa untuk melejitkan potensi kita untuk memaksimalkan ibadah, lalu kita maksimalkan ibadah tersebut. Wallahu alam. Dengan ini selesai dari pembahasan kita dari rahasia-rahasia puasa dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk pasangan yang terpaksa sedang LDR. LDR ini apa? Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Ketika puasa membayangkan sedang bersama istrinya ataupun suaminya, entah membayangkan bercumbu atau bercampur dengan istrinya. Apakah itu dapat membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Baik. Yang membatalkan puasa adalah ketika seorang mendatangi istrinya, maksudnya mencampuri istrinya, ini membatalkan puasa. Adapun muqaddimah dari mencampuri istri seperti mencium atau membayangkan, maka tidak membatalkan puasa, namun dia mengurangi dari kadar puasa karena termasuk kepada syahwat. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan yada'u ta'am wa syahwah li ajli. Dia meninggalkan makan dan syahwatnya untukku. Nah, ini termasuk dari syahwat ketika seorang membayangkan bercumbu atau bercampur dengan istrinya, maka tidak membatalkan puasa namun mengurangi pahalanya. Meskipun dia sampai mencium istrinya. Ya, mencium istrinya. Kalau dia aman, ya, ada 3 keadaan kata para ulama. Kalau dia muqaddimah dengan istrinya, dia mencium istrinya atau menyentuh istrinya, ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau dia merasa aman, ya, dia merasa aman untuk tidak melakukan hubungan suami istri, maka mubah, boleh. Yang kedua, kalau dia mencium melakukan muqaddimah dengan istrinya, dia tidak merasa aman. Dia bisa menahan tapi tidak merasa aman, maka makruh hukumnya. Yang ketiga, seorang yang tidak merasa aman, dia kalau melakukan muqaddimah kepada istrinya, mencium atau menyentuh, dia tidak aman untuk melakukan hubungan suami istri, maka haram. Ya, haram. Ya, seperti itu kata para ulama. Baik.
Baik. Melihat kondisi yang seperti ini, yakni adanya pandemi, apakah bulan Ramadan nanti bisa maksimal dalam rangka pengamalan karena dilihat rumah-rumah Allah kini telah sepi? Tentunya memang Ramadan tahun ini lebih berat daripada Ramadan-Ramadan yang selainnya karena kita beribadah di rumah. Karena beribadah secara berjamaah lebih ringan daripada kita beribadah sendirian. Maka dari itu ketika kita bersungguh-sungguh untuk menyiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, semoga Allah memudahkan kita beramal soleh. Karena amalan soleh yang kita kerjakan bukan karena kehebatan kita, namun murni karena pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang sempurna sebagaimana kita melakukan sholat-sholat berjamaah, karena ada uzur yang syar'i yang menghalangi kita untuk bisa beribadah secara berjamaah. Apakah nanti jika tidak sholat taraweh bisa diganti sholat tahajud? Yang pertama, sholat taraweh itu bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri-sendiri. Yang dimaksud dengan sholat taraweh adalah sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan yang dilakukan di awal malam. Baik dilakukan berjamaah, dan ini yang lebih utama, dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya, atau kalau dia jomblo ya sendirian. Ya, kalau dia jomblo dia sendirian, dan insya Allah mendapatkan pahala dari sholat malam, menghidupkan malam. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat, dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Di sini ada pertanyaan seorang yang tidak berpuasa sunnah sangat lama, namun karena bertepatan dengan Sya'ban, maka kami melakukan puasa Daud dalam rangka yang pertama mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, serta sebagai sarana untuk melatih diri untuk bulan Ramadan. Apakah yang demikian diperbolehkan? Jawabannya boleh, diperbolehkan. Ya. Yang dilarang adalah seorang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena sebagai bentuk kehati-hatian. Ini yang disebut dengan puasa hari keraguan, yaumus syak. Man shoma yaumus syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari-hari keraguan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Jadi kehati-hatiannya justru terlarang. Karena seorang ketika mulai puasa Ramadan dengan keyakinan atau ghalabatul dzan, prasangka yang kuat, bukan dengan keraguan-raguan. Sini ada pertanyaan, seorang melakukan puasa sunnah, misalnya puasa Daud, namun tidak melaksanakan sahur. Bagaimana hukumnya? Jawabannya sah. Karena sahur adalah sunnah. Karena sahur adalah perkara yang sunnah. Kalau dia tidak melakukan, sah puasanya. Dan niat puasa sunnah, niatnya bisa dilakukan setelah subuh. Ya, sebagaimana Nabi SAW terkadang mendapati ketika pulang ke rumah tidak mendapati makanan, maka beliau mengatakan ini idan shaim. Kalau seperti itu saya berpuasa sekarang. Puasa sunnah boleh diniatkan setelah subuh. Adapun puasa wajib harus diniatkan sebelum subuh. Dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah iktikaf tetap dianjurkan? Jawabannya dilihat dari daerah-daerah tertentu. Kalau memang daerah-daerah yang terlarang untuk berkumpul di dalam masjid dan masjid-masjid ditutup, maka seorang insya Allah kalau dia telah berniat untuk beriktikaf, dia akan mendapatkan pahalanya karena ada udzur syar'i yang menghalanginya dari melaksanakan niatnya tersebut. Ya. Kalau memang ada masjid-masjid yang masih dibuka, dia bisa memanfaatkan sejenak untuk beriktikaf tadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahasa, minimalnya 45 menit. Baik. Wallahu alam, saya rasa cukup pada pertemuan kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh
dan menerima amalan-amalan soleh kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat berbagai musibah dan bala dari negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Wallahu waliyut taufiq. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.